Ya, kita kembali lagi. Jadi tadi yang 1 tahun ya, dia udah mulai suka bolak-balik buku, mulai mampu bedain orang, kenalin keluarganya, orang yang belum dikenal juga dia nggak mau sembarangan juga. Terus nanti usia 2 tahun, dia mulai mengembangkan pengertian akan dirinya sebagai sesuatu yang terpisah, berbeda dengan lingkungan. Jadi aku beda sama dia, misalkan aku beda sama yang lain gitu. Dia mulai tahu. Anak juga mulai mampu membedakan benda besar dan kecil. Mulai ngikutin, imitasi, meniru perbuatan orang lain. Tadi 1 tahun 3-4 balok, kalau ini udah bisa 6 balok atau lebih nyusul. Terus mengumpulkan, memasang benda yang sejenis, misalnya merah-merah atau yang biasanya kalau dulu anak saya suka mobil-mobilan. Jadi mobil yang merah disusun dikumpulin merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning gitu. Banyak mobilannya, Hot Wheel, mobilannya itu tuh beraneka warna dan jenis. Biasanya anak-anak mulai suka gitu. Anak saya laki-laki semua, saya nggak tahu kalau anak perempuan dia suka ngumpulinnya apa ya. Mungkin boneka kali ya. Dapat memasukkan benda geometri ke dalam papan berlubang. Ada kan mainan segitiga masuk di segitiga kayak gitu. Pas Zoom tadi nggak sengaja berdarah. Ya, itu buah naga. Mulai melakukan kegiatan mencoret, menggambar. Aku juga suka menggambar. Iya. Dari 2 tahunnya, menyentuh dan menghitung benda 1 sampai 3. Suka double doodle. Oke, melakukan pendekatan trial error untuk menentukan solusi baru. Misalkan main Lego atau main apa, oh gini salah, berarti harus begini. Ini salah, dia udah mulai mikir. Terus belajar melalui eksplorasi agar dapat memecahkan masalah-masalah sederhana. Itu anak 2 tahun. Terus karakteristik perkembangan kognitif anak 3 sampai 5 tahun ini. Nah, 3 sampai 5 tahun anak memahami konsep makna berlawanan. Misalnya kosong, penuh, ringan, berat. Terus menunjukkan pemahaman mengenai dasar, puncak, depan, belakang. Nah, anak udah mulai ngerti nih 3 sampai 5 tahun. Kayak lawan kata gitu ya. Terus mampu membedakan bentuk lingkaran, persegi, udah tahu bentuk-bentuk lingkaran persegi dengan objek nyata atau gambar. Sengaja menumpuk kotak atau gelang sesuai ukuran. Dia mulai bisa mengklasifikasi atau mengelompokkan benda yang memiliki persamaan warna, bentuk, atau ukuran. Mampu mengetahui dan menyebutkan umurnya. Memasangkan dan menyebut benda yang sama. Misalkan, apa pasangannya cangkir? Tatakannya sendok, gelas, sendok. Sendok apa pasangannya sendok? Garpu. Iya, garpu. Selimut? Garpu. Selimut? Ya. Terus kaos kaki? Sama apa pasangannya? Sama celana. Kalau celana sama? Iya, kalau kaos kaki sama? Sepatu. Sama-sama di kaki. Jadi mencocokkan segitiga, persegi panjang, dan wajik. Wajik tahu ya, kayak diamond gitu kalau di kartu. Memahami konsep lambat, cepat, sedikit, banyak, tebas, tebal, tipis, sempit, luas. Terus mampu memahami apa yang harus dilakukan jika tali sepatu lepas. Kalau haus harus apa? Kalau keluar hujan tuh harus apa? Udah mulai ngerti ya. Jadi kayak konsep sebab akibat udah mulai ngerti. Mampu menerangkan mengapa seseorang memiliki kunci, lemari pakaian, mobil. Udah mulai ngerti ya tadi saya bilang sebab akibat. Mulai menyentuh dan menghitung 4 sampai 7 benda. Merangkai kegiatan sehari-hari dan menunjukkan kapan setiap kegiatan dilakukan. Dia mulai tahu timeline. Misalnya bangun tidur tuh pagi, terus habis bangun tidur doa apa dia udah mulai bisa. Mengenal huruf kecil dan huruf besar, itu salah ketik ya. Mengenali dan membaca tulisan yang sering dilihat di sekolah atau di rumah. Mampu menerangkan fungsi profesi-profesi yang ada di masyarakat, misalnya petugas pemadam kebakaran untuk mematikan api kalau ada kebakaran. Terus perawat juga harus merawat orang sakit, misalnya kayak gitu. Jadi mulai paham ya. Terus mulai mengenali dan menghitung angka sampai 20.
tahu letak jarum jam untuk kegiatan sehari-hari yang sederhana, misalkan jam 12 makan siang. Melengkapi 4 analogi yang berlawanan, kayak es dingin, api itu panas. Terus bisa ceritain kembali buku cerita bergambar dengan tingkat ketepatan yang memadai. Terus anak 6 tahun nih. Nih seumur Keaton nih. Iya, Keaton bulan November 6 tahun. Nah, 6 tahun. Iya, nggak ada yang nanya deh tanggalnya. Oke, pengumuman ya. Tanggal 11 November katanya. Nah, mengetahui konsekuensi jika melakukan suatu kesalahan nih. Keaton harus udah tahu nih konsekuensi kalau melakukan kesalahan. Katanya misalnya waktunya Zoom, tapi dia nggak Zoom. Oh, berarti telat. Dia udah mulai ngerti. Mengetahui kemana harus pergi jika ingin melakukan sesuatu. Misalkan kalau mau beli, ya berarti harus cari makanan di mana, udah tahu. Iya, udah ngerti ya. Mampu membaca tanda-tanda umum. Hijau artinya jalan. Misalnya ada tanda dilarang masuk, dia udah mulai ngerti. Itu lambang laki-laki perempuan. Membaca bagian pendahuluannya sederhana, udah mulai bisa baca. Udah membedakan bunyi vokal dan konsonan. Mulai bisa menulis umur, nomor telepon, nama dan alamat. Menulis kata-kata sederhana yang didiktekan. Udah mulai bisa dapat menyebutkan jam. Memiliki kemampuan untuk memahami konsep penjumlahan atau pengurangan, konsep hitung campuran, konsep perkalian atau pembagian. Ini bukan berarti dia bisa ya, cuma konsepnya aja. Misalnya, konsep penjumlahan pengurangan. Kalau ibu punya 1 buah apel, kalau terus ibu beli lagi 1, itu kan di konsep penjumlahan. Konsepnya ya, bukan berarti dikasih soal 10 tambah 10 atau 10 kali 10 dia langsung tahu. Mungkin ada yang tahu tapi bukan berarti dituntut dia harus tahu. Yang penting tahu konsepnya ya. Misalkan pengurangan, ibu punya dua pensil nih. 1 diambil, itu berarti kurang kan? Atau ibu punya apel dipotong dibagi, 1 apel dibagi 4 jadi berapa gitu pembagian konsepnya. Terus perkalian. Ibu punya 4 pensil misalnya. Terus ibu kelompokin 2. Nah, total semuanya berapa? Tetap 4, berarti 2 tambah 2 atau 2 kali 2 itu 4. Itu cuma konsepnya doang. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 itu nggak tahu. 4 kali 4 ya 4 kali 4, 16. Berarti 4-nya ada berapa kali? Iya, 4-nya ada 4 kali. Nah, gitu loh contohnya ya. Dengar gak Keaton ngomong? itu bisa berkali 10. Oh, 10 kali 3 berapa? Oh, dengar gak tuh? 1 kali 1 1. Dengar gak? Dengar Ibu. Dengar Bu. 3 kali 3 itu 9. 4 kali 4 itu 16. 5 kali 5 itu 25. 6 kali 6 itu 36. 7 kali 7 itu 42. 45. Terus 8 kali 8 itu 70. Oke, itu contoh. Ini anak 62, 64. iya, 64. 64. Terus 9 itu 82. 9 kali 9 berapa sih? 82. 82. Mami lupa. 9 kali 9 berapa? Kalian? 81 Bu. 81 Bu. 1 Bu. Benar 8-nya. Cuma kelebihan. Tahu semuanya. Oh iya, masih ngocet ya. Oke. Ya, Pokoknya stop ya. enggak, ini masih di record biar tahu ya. Biar
Jadi itu anak usia 6 tahun tuh dia mulai mengetahui konsep seperti itu. Terus mampu menceritakan kembali 3 gagasan utama dari suatu cerita. Kalau ketemu anak yang cerewet kayak gini nih tuh, mungkin akan lebih banyak gitu ngomongnya. Kita baru cerita satu, dia mungkin ceritanya udah banyak gitu. Terus paham, jadi intinya setiap anak unik. Tapi kita belajar ini biar tahu pakem-pakemnya. Tapi bukan berarti semua anak bisa ini. Enggak ya, setiap anak unik. Mungkin bisa lebih dari karakteristiknya, atau mungkin ada yang belum mencapai karakteristik seperti ini. Enggak apa-apa selama tetap distimulasi. Karena setiap anak unik. Itu ya intinya. Sama umurnya belum tentu sama kemampuannya. Paham mengenai konsep arah. Di depan, belakang, kiri, kanan, tengah, pojok. Mampu mengklasifikasikan angka, tulisan, buah, sayur. Nah, Aku mau kerja dulu. Aku mau kalendarin. Jelasin dong. ya selamat kerja. Lihatin, ini anak umur belum 6 tahun gayanya udah kayak gini. Mau kerja dulu katanya dia. Oke. Dan pergilah dia. Tingkat capaian perkembangan kognitif lahir sampai 2 tahun. Tingkat capaiannya. Mengenal lingkungan di sekitarnya. 3 bulan dia. Oke, 3 bulan dia 3 bulan dia mulai mengenali wajah orang yang terdekat, ibu atau ayahnya, mengenal suara orang yang terdekat, ibu ayahnya. 3-6 bulan dia memperhatikan benda yang ada di hadapannya, mendengar suara-suara yang di sekitarnya, ingin tahu lebih dalam dengan benda yang dipegangnya. Gimana sih biasanya suka ngebongkar-bongkar. 6-9 bulan mengamati berbagai benda yang bergerak. 12 bulan anak mulai memahami perintah sederhana. Terus ini lingkup perkembangannya untuk menunjukkan reaksi atau rangsangan. 3 bulan tuh dia reaksinya udah bisa memperhatikan benda bergerak atau suara atau mainan yang menggantung di atas tempat tidur. 3-6 bulan reaksi atau rangsangan bisa mengulurkan kedua tangan untuk meminta, misalkan minta digendong, tangannya mulai ini. Atau dia minta dipeluk, udah bisa menunjukkan reaksi-reaksinya. Terus 6-9 bulan anak mulai mengamati benda, reaksinya bisa mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhin. Biasanya suka gitu ketawa sendiri tuh. Ngambil terus dijatuhin, terus dia ketawa sendiri anak kecil karena dia lagi belajar ya. Terus berpaling ke arah sumber suara. Nah, itu anak 9 bulan. Terus 12 bulan reaksinya apa dia kalau lagi dipanggil misalnya Eka nengok gitu. Oh, Eka lama nih responnya. Kalau bayi misalnya dipanggil Ani langsung nengok gitu ya. Jadi itu contoh respon atau reaksinya. Mencoba mencari benda yang disembunyikan. Biasanya dia senang banget main hide and seek atau petak umpet. Anak kecil ini, coba kalau kamu punya keponakan umur 12 bulan gitu, ajakin aja main. Atau ini, ayo tebak, misalkan ada benda. Ayo di kiri apa di kanan, kalau nggak ada mangkok gitu kamu taruh benda terus ayo tebak mana bendanya gitu. Mereka senang tuh biasanya. Terus buka tutup cangkir juga senang. Nah, kalau lingkup perkembangan belajar dan pemecahan masalah, dia 12-18 bulan tuh mulai menyebutkan beberapa nama benda, jenis makanan, menanyakan nama benda yang belum dikenal, ini apa misalkan. Mengenal beberapa warna dasar, merah, biru, misalkan. Kuning ya. Biasanya juga hijau, meskipun warna dasar itu merah, kuning, biru ya kalau nggak salah warna dasar atau warna primer. Terus menyebut nama sendiri dan orang-orang yang dikenal. 18-24 bulan atau sampai 2 tahun itu mempergunakan alat permainan dengan cara yang memainkannya tidak beraturan seperti balok dipukul-pukul, paham gambar wajah orang, memahami milik diri sendiri, ini punyaku. Biasanya nggak mau sharing tuh. Menyebutkan berbagai nama makanan, garam, asin, gula, manis misalkan. Terus ruang lingkup berpikir simbolik itu anak 12-18 bulan dia mulai menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari dari 1 sampai 10, tapi masih suka ada yang terlewat. Biasanya anak kecil ini mulai bisa 1, 2, tapi cuma ngomong aja ngulang. Tuh, 2, 3. Mungkin dia ngomong 3 tapi tangannya 1 gitu. Nggak apa-apa, masih wajar karena dia cuma
baru penyebutkan doang gitu. 18 sampai 24 bulan dia mulai bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, mungkin ada anak yang lebih cepat, tapi ada anak yang mungkin belum bisa di usia segini. Ya nggak apa-apa. Tetap distimulasi kalau yang belum bisa. Yang kalau udah bisa ya berarti dia bisa lebih. Terus anak usia 2 sampai 4 tahun di lingkup perkembangan belajar dan pemecahan masalah. 2-3 tahun dia mulai melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Bisa meniru cara pemecahan orang dewasa atau temannya. Konsentrasi dan mengerjakan sesuatu. Terus bisa tanpa bantuan orang ini ya, tanpa bantuan orang dewasa atau orang tua. Terus mengeksplorasi sebab dan akibat. Mengikuti kebiasaan sehari-hari, mandi, makan, pergi sekolah, dia udah mulai ngerti. Nah, anak 3-4 tahun itu paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar. Misalkan ada gambar wajah, orang matanya nggak ada, dia tahu matanya nggak ada. Mobil nggak ada bannya, dia udah mulai ngerti, udah mulai ngeh. Ngeh tuh maksudnya aware, dia udah mulai ada self-awareness-nya ya, menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya, garam, gula, cabai, pedas, kayak gitu. Menyebutkan berbagai macam kegunaan dari benda, pensil untuk menulis. Memahami persamaan antara dua benda, mulai tahu gitu. Terus perbedaan dua hal dari jenis yang sama, misalkan buah rambutan dan pisang, dia udah mulai beda, ayam kucing tahu bedanya misalnya. Mulai bereksperimen dengan bahan menggunakan cara baru. Paling senang tuh kalau mereka percobaan-percobaan. Campur-campur bisa betah, karena mereka lagi senang memang. Terus ngerjain tugas sampai selesai, biasanya 3-4 tahun. Menjawab apa yang akan terjadi selanjutnya dari berbagai kemungkinan. Bisa menyebutkan angka bilangan 1-10, mengenal beberapa huruf tertentu dari A sampai Z yang pernah dilihatnya. Terus masih di usia 2-4 tahun, lingkup perkembangan berpikir logis. 2-3 tahun ini mulai menyebutkan bagian-bagian suatu gambar seperti gambar wajah, orang, mobil, binatang. Udah mulai mengenal bagian-bagian tubuh, 5 bagian lah minimal, mata misalkan apa, tangan, kaki, hidung, kepala misalkan. Kan ada lagunya, kepala, pundak, lutut, kaki gitu. Udah tahu kepala 1, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi misalkan. Itu bagian-bagian tubuh. Terus memahami konsep ukuran, panjang dan lebar, tinggi dan dalam misalkan kayak gitu. Udah mulai tahu besar, kecil, udah mulai mengenal 3 macam bentuk, lingkaran, segi 4, segitiga, mulai mengenal pola, memahami simbol angka dan maknanya. Terus 3-4 tahun, anak-anak ini sudah mulai menempatkan benda dalam urutan ukuran, dari kecil sampai paling besar. Kalau di Montessori itu ada, di area sensorial tuh ada pink tower, ada brown stair, atau broad stair yang coklat diurutin kayak gitu. Jadi anak bisa belajar urutan juga. Terus mulai mengikuti pola tepuk tangan, mengenal konsep banyak sedikit, mengenali alasan kenapa ada sesuatu yang tidak masuk dalam kelompok tertentu. Misalnya ada kelompok unggas atau kelompok burung. Kenapa kalau gajah nggak masuk kelompok burung? Oh, karena gajah nggak punya, karena gajah nggak bertelur, nggak punya paruh, nggak punya bulu kasar seperti burung misalkan kayak gitu, dengan alasan sederhananya anak. Menjelaskan model karya yang dibuatnya udah mulai bisa. Terus anak 2-3 tahun dia berpikir simbolik, dia juga bisa mulai meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang, memberikan nama atas karya yang dibuatnya. Misalkan dia gambar ini robot masa depan misalnya, atau apa, dia mulai bisa sesuai imajinasi masing-masing. Melakukan aktivitas seperti kondisi nyata, misalkan megang telepon, nyapu, terus nyalain TV pakai remote TV misalkan. 3-4 tahun berpikir simboliknya mulai menyebutkan peran dan tugasnya, misalkan koki tugasnya masak, menggambar dan membentuk sesuatu konstruktif yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Kayak tadi gambar sesuatu dia bisa jelasin, misalkan ini tank, anak saya tuh kalau gambar tank. Terus kalau nggak gambar ini adalah apa gitu, mobilnya bisa terbang, ada apanya, kalau bisa ini, pokoknya imajinasi, tapi dia bisa jelasin apa yang dia gambar. Bisa melakukan aktivitas bersama teman dengan terencana.
bisa bermain peran lah, bisa bermain kelompok juga. Nah, 4-6 tahun lingkup perkembangan belajar dan pemecahan masalah. 4-5 tahun dia mulai mengenal benda berdasarkan fungsi, pisau untuk motong, pensil untuk menulis, terus sudah bisa menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, misalkan pakai kursi sebagai mobil, pura-pura padahal kursi. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari, gerimis, hujan, gelap, terang, temaram, dan sebagainya. Terang benderang kali maksudnya. Mengetahui konsep banyak dan sedikit. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait sebagai pemecahan masalah, mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu, mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu, memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga. Aku adik, aku punya kakak, aku punya abang, aku punya koko atau cici misalkan, atau I have sister misalnya. Dia tahu dia guru, ada murid, dia mulai ngerti. 5-6 tahun menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif. Eksploratif maksudnya dia mengeksplor, menyelidiki seperti apa yang terjadi kalau air tumpah. Makanya jangan aneh, dia suka berkali-kali misalkan numpahin air. Kayak tadi si Keiten. Ini saya dipotongin tadi Tete ada buah naga nih. Kelihatan? Buah naga kan ungu kan? Makanya tadi dia makan, dicoba, terus dia bawa, terus dia bolak-balik ke kaca. Dilihat bibirnya ungu kayak gitu. Nah, ya anak kayak gini mau lagi ekspor 5-6 tahun. Terus memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Mulai bisa tuh. Menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks yang baru udah mulai bisa. Nanti akan belajar ya minggu depan teorinya Piaget, ada Asubel, macam-macam tuh ya. Nanti ada Brunner misalkan. Kalau Piaget ini ada maksud kayak asimilasi, akomodasi. Nah, itu memasukkan pengetahuan baru nanti kita belajar. Kita ini sekarang kita lihat tahu dulu apa sih perkembangan kognitif per usia ya. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah, ide, gagasan di luar kebiasaan. Oke, nah untuk usia 4-6 tahun, lingkup perkembangan berpikir logis. Usia 4-5 tahun bisa lihat di sini dalam kemampuan berpikir logis. Logika, berpikir logis, anak mulai bisa mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk dan warna atau ukuran. Misalkan merah-merah, kuning-kuning yang kayak tadi saya ceritain ya anak saya. Terus mengenal dia mobil-mobilan dia bisa kelompokin sesuai warna. Terus dia mulai mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Kalau saya jatuh berdarah, luka, itu berarti sakit gitu, ada lukanya. Kalau yang anaknya udah lebih kritis bisa bilang, kalau saya jatuh luka itu ada kulitnya yang tergores misalkan kayak gitu. Ayu kenapa resen Ayu? Ada mau yang ditanya? Nggak ada, Bu. Maaf, Bu. Oh, pencet ya. Terus mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau sejenis atau berpasangan dengan dua variasi. Misalnya, mobilan yang besar warna merah, mobilan kecil warna biru, ada dua kelompoknya gitu. Terus bisa mengenal pola AB dan ABC. Misalkan anak ada dipotongin buah-buah, misalkan lagi mencok ya, ngerujak, kan banyak tuh buah-buahannya. Anak ada yang iseng misalkan potongan mangga, potongan jambu, potongan bengkuang misalkan. Terus disusun lagi jambu, mangga, bengkuang, jambu, mangga, bengkuang, udah tahu tuh. Berarti anak itu mulai mengenal pola tanpa sadar. Terus mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi, ukuran atau warna mulai bisa. Terus 5-6 tahun berpikir logisnya, dia mulai mengenal perbedaan berdasarkan ukuran. Lebih dari, kurang dari, paling, ya. Menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan seperti ayo kita bermain pura-pura seperti burung, udah mulai punya inisiatif, kita main pura-pura jadi robot apa. Menyusun perencanaan kegiatan dilakukan, dia udah mulai tahu tuh sama temennya. Oke, Keiten tuh cerewet ya, jadi dia tuh bisa ngatur misalkan.
Ethan mau belajar dulu jam segini. Habis itu Ethan habis kerja, gayanya dia nih. Habis kerja nanti Ethan mau main game dulu ya, Mami ya. Ethan mau main game itu nanti sebelum tidur siang. Habis tidur siang bangun, makan, mandi, habis itu Ethan mau coding udah gitu Ethan mau main dulu ya sebelum tidur ya. Dia udah bisa ngatur, bisa bikin rencananya dia sendiri. Oke? Gimana? Masih kedengaran suara saya? Jelas? Jelas. Oke. Terus mulai mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok sama atau sejenis. Pokoknya udah mulai bisa kayak gitu ya. Pola juga udah mulai lebih. Tadi ABAB, kalau sekarang bisa ABCD misalkan polanya. Bisa mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil, paling besar, dan sebaliknya. Nah, berpikir simbolik. 4-5 tahun udah mulai bisa membilang banyak benda 1-10. Udah kenal konsep bilangan, lambang bilangan. Konsep bilangan tuh maksudnya kalau satu tuh berarti cuma ada satu pensil nih, satu. Udah mulai ketik. Kalau dua berarti ada dua bendanya misalkan, itu konsep bilangan. Lambang bilangannya satu tuh satu, dua tuh dua, ini lambang bilangan nih. Kalau ini berarti lambang bilangan 4. Nah, mengenal lambang huruf, misalkan A itu ini misalnya nih E gitu, lambang huruf tuh itu maksudnya ya. Nah, 5-6 tahun udah mulai bisa menyebutkan lambang bilangan 1-10. Menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. 1, dia tahu tuh 1, 2, 3. Kalau yang dulu, yang 2 tahun ke bawah kan tadi cuma bisa ngomong doang, nyebut doang. Paling pakai jari. Wah, ini udah tahu lambang bilangan untuk menghitung, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Misalkan 1 dengan lambangnya 1, maka 1. Mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan A, I, U, E, O, dia mulai kenal. ABCD ya mungkin ada yang berurutan ada yang enggak, tapi udah mulai kenal. Merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan, udah mulai bisa. Terus kalau kita udah tahu itu, kita perlu memperhatikan apa sih sebagai guru. Jadi di sini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Guru pertama itu memahami sifat yang dimiliki anak, karena setiap anak unik. Jadi guru harus mengenal anak secara individual atau perorangan. Bisa memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Jadi guru harus kuat ya observasinya. Harus observasi kalau anaknya ternyata anak ini dilihat kalau tema airnya seneng banget misalkan. Kalau belajar tentang air seneng. Diobservasi, oh mungkin kalau mau merangkul anak untuk dia perilaku senang belajar, nanti belajarnya melalui aktivitas bermain air. Dia bermain air bisa menghitung. Coba tuang air gelas, 1 gelas, 2 gelas, tuh belajar matematika. Dari air misalkan air, huruf apa aja ya? Air. Misalkan kayak gitu contoh ya. Atau pakai eksperimen air campur warna misalnya dan sebagainya. Terus guru juga harus memperhatikan gimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak, kreatif dan kemampuan memecahkan masalah. Misalnya, kalau mau ngadain eksperimen atau cerita sama anak, jangan semuanya dikasih tahu, tapi pancing anak. Jadi, tadi yang mencuri dalam cerita tadi itu siapa misalkan. Terus jadinya yang ditolong tadi siapa? Jadi anak mikir, jangan semuanya dikasih tahu gitu sama kita sebagai pendidik. Terus mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Terus memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, terus memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Itu yang perlu diperhatikan oleh guru. Oke, selesai. Jadi tadi kita sudah belajar karakteristik anak didik kita dari 0 sampai 6 tahun. Minggu lalu juga kalian sudah belajar presentasi. Tadi saya cuma ngerangkumin aja. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke.